Oke, halo semuanya. Kembali lagi dalam podcast andalan semua umat. Asu. Jangan disingkat. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah tamu dari jauh yang mulai mendekat. Seorang anak rantau. Silahkan perkenalkan namanya, Mas. Wajib perkenalan. Oh iya dong, yang Iya. lain kan belum pada Oh iya. kenal. Nama asli ya, bukan nama Facebook. Iya. Nama saya Steven, bisa dipanggil Jack. Cek. Jauh sekali, Iya. Steven. Anda namanya Anda Cina bukan? Nah itu dia. Banyak Betul. mengatakan saya Cina. Ya, soalnya kalau dari sini nanti kayak Pak Ahok gitu. Oh gitu ya. Cina tapi tidak punya toko. Untung putih dia. Kalau hitam jadi Black Jack. Tapi harus saya katakan, saya Muslim ya Mas. Oh, Muslim. Muslim. Tapi makan babi nggak? Nah bisa dibicarakan. Bisa Soalnya teman saya ada Muslim makannya babi. Ada juga kalau nggak babi ya. Oh, itu kepalanya kan. Iya. Umur berapa? Umur mendekati. Tapi saya sudah melewati fase di mana Nabi Isa diangkat. Oh, sudah. Sudah. Umur segitu biasa Nabi Isa diangkat. Saya masih hidup. Oh, berarti sekarang Nabi Lut berarti. Nabi Lut kita. Aing sebentar mikir nggak bisa diangkat kapan ya? Kemarin. Tuh. Kita ngobrolin apa nih, Mas Ikram? Umur di atas Nabi Isa. Status apa status? Tapi saya mengikuti tidak bisa. Disalib. Oh bukan. Bukan. Masih perjaka. Perjaka apa single? Single. Perjaka apa single? Perjaka ya. Ada Perjaka. dua arti ini. Kita konotasi positif aja. Konotasi positif. Oke. Berarti apa yang membuat Anda ini? Sesibuk apakah Anda sampai Anda perjaka sampai sekarang? Dihina-hina. Enggak deh mas. Dihina-hina. Lawan dong. Tapi saya lawan mas. Saya lawan. Ya. Tetap saya lawan mas. Sibukannya apa ya maksud? Sibukannya kerja. Kerja doang. Kerja dan mencari apa kira-kira ini? Kitab suci. Kitab suci, tapi ke timur. Karena saya dari barat, nyari ke timur ini. Ke Papua. Tapi jangan. Sampai sini aja ya. Jangan nambah timur lagi. Nggak pulang-pulang ntar. Berarti asal dari barat, dari kota apa bang? Dari Duri Riau. Riau. Berarti bukan kuda ya? Bukan. Oh, Memang teman-teman saya banyak Cina ya. Cina tapi bisa baca Al-Ikhlas, Anas. Oke, positif. Oh jangan. Panggil Mas aja. Oke, Mas. Mas Stephen. Ini kan sudah lama sekali membujang. Merjaka lah ya kita perhalus. Ini maksudnya apa ini? Saya akan lawan loh. Akan saya lawan. Saya lawan. Sebetulnya apa di usia segini tuh apa yang dicari? Maksudnya pasangan seperti apa? Dicari gini Mas. Mas Misbah udah menikah kan? Alhamdulillah sudah. Di usia Di usia kemarin 25 tahun. 25 tahun. Usia Nabi ya. Rasulullah kan nikah umur 25. Hmm. Nabi Isa tidak menikah karena keburu naik. Teman saya sering naik. Naiknya beda ini. Karena naik Beda. jadi tim leader masalahnya. Beda ya, naiknya beda. Nah, jadi terus ada juga yang setelah berapa tahun nikah lagi ada juga. Ada punya fase di mana nyari pasangan itu ini apa yang tahu susahnya ya. Tahu susahnya, maksudnya dari nol gitu. Tuh. Kan Terus? Mas Isma dapat pasangan kan belum jadi apa-apa kan? Ya kemarin saya dapat dari satu. Macam iya. Terus. Ketika udah sampai di fase ini apa di fase after 31 ya berarti ya. Setelah 31 itu kan laki-laki kebanyakan kalau nggak mapan di sana biasanya nggak bakal mapan gitu. Ya, itu fase-fase di mana kritikal ya. Kalau laki-laki kalau udah mau segitu nggak jadi sesuatu ya kemungkinan kedepannya juga sulit. Misalnya nanti stop lagi di 40 ya. Karena ada fase seperti itu 31 nanti 40 gitu. Itu fase-fase transisi kan seperti itu. Kita akan jadi seperti apa ditentukan di umur seperti itu. Nah biasanya ketika kita udah sampai di fase dimana kita udah punya mungkin yang kebanyakan orang itu nggak ada gitu kan.
itu pasti pengen dalam hati itu pengen punya pasangan yang nemenin dari awal. Tapi kita udah nggak di awal. Berarti bangkrut dulu. Jangan masuk, jangan masuk. Bahaya ini. Terus Sedangkan kalau kita ketemu sama orang ya, perempuan deh, sama gadis, atau nggak usah deh, cewek yang mau nyari pasangan, pasti akan melihat nanti bibit buat bebet kan. Karena dia akan melihat pasti kita saat ini. Oh karena dia udah seperti ini, udah jadi ini, mungkin kerja udah mapan, udah punya ini. Misalnya sama kita masih pengen, bisa nggak sih nanti ini diajak susah. diajak dulu gitu. Apa ketika misalnya berkurangan kan. Tuh. Nah, terus menurut situ sekarang di umur sekarang 31 ya. Situ melihat diri sendiri itu udah sampai mana emang? Sampai tadi ya. Enggak. Kan situ ngibaratin harus ada ibaratnya pencapaian yang udah baru situ mau melanjut ke pernikahannya kan. Nah, si standar yang situ tetapin tuh harus sampai mana sih? Saya kan tiap orang beda. Ada yang misalnya kalau ini harus punya rumah dulu lah. Ada nggak berubah dari zaman kuliah kan bawaan ya? Kita pasti ada satu Prinsip bawaan. bukan prinsip ya, mungkin gaya hidup. Oh. Gaya hidup yang dari kecil atau mungkin dari zaman entah kapan terbentuk sampai terakhir itu nggak berubah. Saya satu yang nggak berubah mas, mode gembel mas. Mode gembel. Gimana maksudnya? Keluar menggunakan hoodie, celana bahan, sadar swallow. Itu lebih kayak copet sebenarnya. Oh gitu ya. Nanya rumah, Pak ini rumah dijual sama marketing, dia menjelaskan panjang lebar. Terus terakhir ditutup dengan kalimat, Mas ini nyari sendiri atau mau memaharkan ya? Dikira salah mas. Ya, kalau ada rezekinya nggak apa. Nggak, tapi memang itu ya Pak, lifestyle itu ngaruh ya. Ketika kita ya mungkin gini-gini ya penghasilannya dengan modal segini, mempunyai penampilan rapi najis itu gampang ya. Tinggal beli brand bagus, mungkin ke salon, kalau style bisa di setting lah. Tapi kalau mode dan saya pasti tertarik. Tertarik. Walaupun mungkin terlepas dari bentukan kita yang anjir apa sih gitu. Tapi pasti minimal narik 1-2 orang ya, perempuan. Tapi coba kamu mode gembel, luar usia atas 30 mode gembel. Yang datang yang bel juga. Gak ada yang datang mas, gak ada yang datang mau lihat. Ada di Dinsos. Satpol PP. Kan sekarang lagi zaman tuh. Tapi Siapa tahu bareng Dede Inion kan. emang ini jadi apa deh pak? Jadi ini ya mungkin sebagian juga kan seperti itu ya. Terutama tambah lagi kita tinggal di kabupaten kan, di kabupaten yang notabene orang 30 itu udah nikah 2 kali, Dan nikah 2 kali. banyak kan. Oh. Terus kamu bilang, Mas umur sekian iya, udah anak berapa? Saya belum punya anak, jangan bohong. Jangan bohong mas, lah berat kan. Banyak seperti itu. Ya mungkin kalau tinggal di metro ya, di kota metro Jakarta, Bandung atau mungkin Batam, yang memang secara apa atau mungkin Surabaya sekalian itu, mungkin sah-sah aja kan. Orang umur 35, 36 lajang tuh aja. Rata-rata udah pada melek lah. Tapi kenapa Anda nggak mencoba untuk nyari di kota-kota besar seperti itu? Mager ya. Kan sekarang kan ada online nih. Kita kan bisa ambil yang premium terus kita share kotanya di mana, itu kan bisa. Bisa. Enggak, Oh, bukan ya? Oh. kayak Bumble, Tinder kan bisa nih. Wah ini ide yang bagus. Mending kita daftar tarif online kali. Kita daftarkan teman Kita kita. daftar teman kita, ambil fotonya, terus ketik caption sedang mencari bidadari surgaku. Kita ambil foto teman kita yang udah nikah. Kira-kira ada yang daftar nggak kira-kira? Mungkin ada. Ada. Mungkin ada. Masnya alumni ini mencari jodoh. yang di Jogja itu di kampus. Mencari saya sejati nih. Tapi belum ada kepikiran bang buat ini, buat mencari gitu. Nyari ya. Cuma kan memang bukan lagi di fase dimana kalau nggak cocok terus drama king kan enggak. Kalau nggak cocok ya udah. Berarti kan memang nggak aja gitu. Ini nggak cocoknya emang nyarinya tuh yang gimana? Kadang yang buat nggak cocok itu bukan kita, tapi dari perempuan ya. Tapi kan kita juga biasanya kan nyari yang wah ini demen nih, misalnya bohai gitu, atau kepribadian langsung gitu. Tapi kan
secara naluri ya, kalau cowok rata-rata ngeliatnya fisik dulu. Oh iya. Ya kalau nggak tunanetra pasti gitu mas. Tapi semakin dewasa itu kan kita nyadar ya, cinta bisa diusahakan, tapi nggak bisa dipaksakan. Oh. Coba udah diusahakan, tapi ternyata di sana yang nggak mau. Jangan sampai nanti mengambil kontrak politik atau kontrak hubungan. Kadang ada yang nge-offering ya, jadi di awal tuh mungkin dia udah menjanjikan ya, misalnya nanti kalau sama aku kamu bahagia, aku bisa memprovide ini itu. Ya kalau seandainya cuma 5-6 tahun selesai oke lah. Tapi kok gimana kalau sampai terpenjara seumur itu? Itulah kenapa banyak yang nikah 2 kali. Semuanya udah selesai. Sih kayaknya nggak gitu nih konsepnya tuh ya. Tapi kan pasti di awal kan gitu ya. Dan perempuan kan juga nggak munafik lah, perempuan kan pasti mencari yang di atas dia. Apanya? Ya secara apapun. Secara ekonomi berarti ya. Ekonomi, penampilan. pengetahuan, penampilan itu pasti itu wanita pasti seperti itu. Nggak ada eranya perempuan yang mungkin penghasilannya berapa ribu dolar itu akan mencari pemuda UMK Banjar, kan nggak mungkin ya. Ya UMK manapun lah ya. Iya, mungkin UMK Banjar kita nggak tahu ya. 1.000 dolar sih soalnya. Indonesia lah. Iya. Kan seperti itu. Karena kan itu naluri perempuan ya. Bahkan seperti apa bentuknya. Aja seperti itu. Makanya kan itu kan kadang dikritiki kan. Kenapa laki-laki itu marry the dawn. Padahal yang padahal mereka para wanita-wanita feminis ini menciptakan standar laki-laki provide. Berarti kalau provide, kamu hanya bisa nge-provide yang di bawah kamu kan. Coba kamu level 8 nggak mungkin nge-provide level 9. Pasti harus di bawah itu. 6, 5, 4 atau mungkin 3. Ya. Makanya marry the dawn. Tapi ketika dalam hal yang sama, ada yang protes. Kenapa laki-laki pengecut hanya bisa marry the dawn? Terus maunya apa? Cuma kan mereka kan ibaratnya mendukung itu ya, ibaratnya persetaraan gender ya, harusnya mereka mau marry the dawn juga dong. Enggak. Tapi nggak gitu konsep wanita, Mas. Oh, sepakat berarti ya. Sepakat. Contohnya, mereka tidak mau ditaruh di belakang. Gerbang kereta kan. Yang ditaruh itu di tengah, apa? Pokoknya di tengah. Di tengah. Cowok di depan. Ya, di atas juga jadi. Padahal kalau mau adil harusnya gerbangnya Dicampur. enggak atas bawah. Dicampur. Campur. Dicampur. Tapi nggak eksklusif lagi nanti. Karena ada sekatnya kalau. Oh, ada sekarang. Ya, dia kiri perempuan, kanan laki. Ya. Udah kepikiran sih ya. Nah, harus seperti itu. Nah, berarti ntar itu riskannya sama mobil. Bayangkan di tengah-tengah ada. Mobil. Oh iya. Bener coy. Iya. Siapa tahu udah dapet dari samping kan. Tinggal gambling siapa yang kena. Harusnya cowok yang kiri. Iya. Terus aja gitu. Bayangkan di tengah-tengah ada sekati kaca. Pernah naik KRL belum, Mas? Jam sibuk. Pernah. Nah, coba membayangkan ketek naik ke atas, berdempet-dempetan kamu ada di pintu. Mukamu menghadap jendela. Kalau yang normalnya ya. Tapi kalau di tengah-tengah ada sekat, mukamu akan berhadapan dengan jendela tengah. Ya, daripada sama ketek. Enggak, itu lebih awkwardnya tuh ini jendela nih. Itu dempet sini, satu dempet sini Iya. kan. Iya. Kamu bilang ya. Kucing lah, dari kucing. Tapi itu opportunity boy. Adil kan? Adil Adil. untuk semua orang. Nanti wanita selalu benar, pasti mereka di kanan. Women always right. Ya udah di kanan, kita di kiri nggak apa-apa. Pada PT KAI. Ini adalah saran untuk mereka yang mempermasalahkan gender. Digabung disekat. Kena semua. Kena semua ya. Adil. Jangan pakai tirai. Terpada wirida. Pakai tirai gini. Begini, Bapak Go NU. Padahal kan bisa ya sebenarnya diketaruh apa kargo aja kan bisa. Kargo bisa. Kenapa harus ngelibatin gender lain? Tapi kalau ngomongin masalah public transport kan, ada mempermasalahkan desak-desakan di KRL, di busway. Udah lihat belum videonya kemarin? Yang mana? Ada yang heboh, ada desak-desakan, terus dengan satu kalimat ulti. Yang masih UMR, masih miskin jangan ribut. Betul, masih miskin naik transform jangan ribut. Betul. Antum kalau miskin tahu diri. Tapi Anda nggak pernah nyoba ini? Aku cari jodoh di Transum aja lah, nggak pernah. Tapi kan Mas, gimana caranya kita pergi ke panti ya? Ini 3 tahun lagi kayaknya menjanjikan. Panti. Panti.
Coba drum, Hari coba ini pantinya dilurusin itu panti apa? Betul. Panti jompo. panti asuhan, Panti asuhan. panti jompo ya, dan panti yang lain. Panti pijat mah lain lagi. Oh, Jangan di Terus? panti pijat. panti asuhan cari umur 16. Makanya 3 tahun lagi. Adik ikut abang. Opsi boy. Yatim piatu dia akan bersamamu terus. Ini cari jodoh apa investasi? Investasi. Kita ngomongin ekonomi kan. Coba tanyain sama yang udah nikah. Masalah utama di keluarga apa sih? Oh, oke. Seenggaknya Anda nggak perlu berkelahi dengan mertua. Betul itu ya. Tidak perlu berkaitan sama tua. Opsi nih. Ya, ntar berkaitan sama ini ya, pengurusnya. Sekian Pak, ini bilnya. Toh kalau ditanyain kan juga enak kan. Masa umur 32 punya apa? Punya orang tua. Cocok itu. Saya punya orang tua. Kamu nggak punya kan? Daripada mudik yang susah. Satu aja orang tuanya. Coba. Ini kebetulan saya arah. Ya Mas ya, Tasik dan Bandung. Masih bantu. Coba kalau kamu bisa nikah, istrimu orang Kalimantan, Kalimantan. misalnya, atau di Manado. Biaya tiket berapa? Nah itu, mikirin kan? Nah itu masalahnya. Nah, coba cari, kalau tidak ada, nggak perlu mudik kan? Berarti pantai asuhannya jangan luar pulau ya. Ini, Buat yang bujang bingung cari jodoh bisa ke panti asuhan. Enggak. Terus yang mau nanya. Kalau Mas. situ pasangan ya lebih prefer lebih tua apa lebih muda sih? laki-laki itu, Kan tadi standarnya meneman dari nol ya, berarti kan buat umur lah. laki-laki dari kecil sukanya sama kakak Bahino. Temen aing aman. Ada adik-adik mah bahaya ini. Terus Yang udah punya KTP. Terus kalau udah besar, seumuran yang Bahino. Udah tua yang muda Bahino. Berarti sebenarnya usia itu relatif ya. ini nggak ada masalah Yang ya. dicari apa? Bahenol. Bahino. Berarti syaratnya Bahenol. Mau Wajah, nggak ada wajah. Wajah kayaknya bisa ditutupin kalungnya. Foto kalender toko mas. Itu tapi kan itu screening awal. Iya, screening awalnya. Gitu. Ini kan Lebih kalau mudah. kalau udah di ke depan kan ketahuan ya. Ternyata sifatnya cocok nggak? Dikira ternyata dia lebih tua. Nggak bahaya. Jadi umur bebas. Oh gitu. Jadi cocok-cocok sama yang mana? Cuma kalau belajar dari kes teman-teman ya. Kes Nah, teman-teman nih. Bilang aja pengalaman. Kasih nggak ya kes teman-teman. Jangan pernah nikahi. Kalau kamu bujang ya nikahi aja. Kenapa tuh? Nggak cocok mas. Kenapa? Satu sudah berkendara 15.000 km. Antum dari nol. Kan janda juga ada yang cuman baru 200 perak. Ya sih kalau dapat yang gitu sih lain cerita. Cuma kalau udah hack ini, hack kilometer gimana? Ini kan kita carinya speknya yang 200 perak aja gitu. Terus tinggal Iya. Oh, tes drive doang berarti. ya kan takutnya gimana kalau ternyata kilometer udah diputar? Emang bisa gitu? Bisa jadi kan. Resminya 0 sampai 200. Tapi ternyata di belakang itu dari minus nih. 200 cuman udah muter sekali. Berapa kali? Siapa yang tahu kan? Tapi nggak ada tekanan dari ini. Dari Orang keluarga. tua nggak ada. Oh udah pasrah nih. Nggak pasrah. Orang tua pasrah. Yang penting nggak mutat ya. Oh ya siap. Cuma nih, secara background ada nggak misalnya spesifik aku pengen yang S1 nih, atau aku pengen yang backgroundnya apa, misalnya sarjana manajemen atau bisa bahasa Inggris. Ini nyari bini atau nyari sekretaris pribadi mas? Kan biasanya gitu, dari sekretaris pribadi jadi bini. Jadi bini atau jadi bini? Ini di kantor. Oh bini di kantor. Kayak kenal. Enggak kenal. Saya sih belum tahu ya. Kayak kenal nih ceritanya. Enggak siapa ya? Enggak sih. Sebenarnya kalau paling cocok itu kan ditanya sama nikah ya. Jadinya kamu sih pasti kan yang nyaman untuk pulang. Betul. Betul. Karena makanya kan ada terminologi kalau bahasa Inggris itu home dan house kan. House itu bangunannya, home itu tempatnya. Karena kalau nggak bisa pulang itu juga susah kan, pulang nggak nyaman susah kan. Iya. Yang kasihan tuh bukan cuma keluarga atau anak loh. Anda punya anak buah juga kasihan nanti. Itu dia. Anda punya masalah nih sama bini. Terus Anda nggak pulang dapat kerja. Anak buah mau pulang, tunggu dulu. Ada yang harus kita bicarakan. Jam 4 loh Pak, jam 4 gitu. Nggak pulang jam 11 malam. Siapa tahu karyawannya, ya ini sih yang saya tunggu Pak. Saya juga ada masalah. Gimana Pak? Nggak
atas plus 12 sih. Iya. Ya apapun itu ya. Kalau kan dari rumah. Prestasi dari tempat kerja bawa dari rumah. Prestasi di sekolah juga bawa dari rumah. Memang sih ada beberapa orang yang ketika rumahnya hancur dia bisa berprestasi ada. Tapi kan itu 1 banding sekian juta. Kan semua orang seperti itu. Tapi normalnya semua itu dari rumah. Tapi kan bisa, misalnya rumah tangga hancur nih, tapi berprestasi kan bisa juga. Balas dendam. Iya, prestasi anak buahnya diambil bisa. Enggak sih, saya nggak ikut-ikutan nih. Iya. Saya nggak ikut-ikutan. Nggak di luar sana kan, di Oh, luar gitu, sana ya. kan kayak gitu. Aku jika bukan karena saya gitu kan kata-katanya. Oh gitu ya. Tuh kan sudah saya bilang. Enggak. Tetap nyarinya itu sih. Kalau kriteria apa? Pendidikan segala macam itu benar kita itu akan mencari orang yang mirip-mirip ya. Misal kamu hobi ngomongin ayat kiri nih. Berarti itu Bayangin. Diri. Ngomongin ayat kiri kan, ngomongin Ya. Karl Marx. Ngomonginnya Tan Malaka. Terus tiba-tiba dapat istri yang dikit-dikit tiktokan kan. Bapakku NU nggak coba. Mbak, nyambung nggak omongannya? Tapi bahen nol. Tetap awal-awal mungkin iya, cuma kan lama-lama pasti nggak nyambung kan. kan sesuatu yang baru, Bang. Terus kita juga ikut gitu. Bapakku NU gitu. Pilih mana, bahen nol atau pemikirannya sejalan? Kalau itu tadi paling tadi kan pemikiran itu tahunya setelah kamu kenalan kan. Oh. Coba kalau kita nggak punya ketertarikan di awal kan nggak mungkin mau kenalan. Kecuali memang case-case misalnya teman kerja, teman di kampus. Kan kita udah mulai mendekati, udah ada satu interest yang sama berarti kan. Ya berarti kan pertama kan dari itu dulu. Iya. Coba yang random nih, random aja. Kalau memang nggak tipemu kan nggak akan diajak kenalan. Kecuali ada hal-hal lain misalnya kamu nabrak mobilnya atau ditabrak atau apa gitu kan. Cing, FTP. Ganti rugi lah. FTP, wah. FTP dulu, jangan ganti rugi dulu. Payah. FTP dulu. FTP dulu. Walaupun itu nggak mungkin terjadi sih. Nggak ada dituntut biasanya. Aing mendengarin itu kayak pengalaman situ nih, Bang. Apa ya? Iya. Enggak sih. Enggak seperti itu. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Anda pernah nggak sengaja nabrak orang? Gitu? Cantik nih. Benar, di kita udah coba ya. Enggak, Aing lihatnya kayak situ udah kenalan nih, pas tengah jalan. Kayaknya kok beda jalur ya. Kalau itu ya berapa kali pernah. Terus itu buat pindah jalurnya gimana tuh? Iya kan nanti metode 2 sih. Menghilang? Enggak, biasanya nanti yang akan nanya itu akan ingin apa? Biasanya perempuannya. Kalau memang di awal kenalan itu memang case-nya memang pengen apa? Pengen dekat, pengen dapat. Ini memang pengen jadi goals-nya relationship nih. Nah, Malah perempuan akan nanya. Perempuan pasti nanya. Kalau ternyata yang interest kita dia enggak, dia akan hilang. Dia akan hilang. tapi situ nggak ngedeklar dari awal tuh, kayak Aing lagi tuh lagi nyari istri nih, Kalau itu biasanya malah ini, malah apa? sempat menjauh. Enggak, malah apa? Malah nanti langsung enggak lama ya. 2-3 kali pertemuan ya. Menyampaikan Berarti nggak hampir sempat kayak ngulik. visi misi. Enggak, tapi misalnya kan Aing misalnya tujuannya buat nyari istri. Nah, di antara jeda itu ya samain itu, samain visi misinya itu. Iya, nanti walaupun kamu jalan ya, makan segala macam kan pasti ujung-ujungnya kan nanyain ya ke depan gimana, dan kita akan saling screening satu sama lain kan. Cocok Ya. nggak? Nah, ketika nanti ada yang ini saya nggak cocok atau dia nggak cocok kan ujung pasti ngomong. Nah, pas itu nggak cocok nih, situ gimana? Tinggal ngomong saya nggak sejalan. Langsung berarti. Apa aja? Karena kenapa bisa gampang? Karena kita belum jauh. Itu krom. Oh, Jangan langsung dikasih duit. aja. Kalau belum enggak kan udah selesai dulu baru kasih duit. kalau nggak sejalan kan 2-3 kali, berarti kan belum ada rasa yang timbul kan. Hanya sekedar kenalan ya. Bahkan teman pun belum juga bisa dianggap teman kan. Ya, hanya kenalan. Kalau emang nggak jalan, ya udah gitu. Visi Anda apa dalam menikah? Apakah keluarga emas 2045? Kita sukseskan program pemerintah. Ayat kanan. Ada kan? Enggak deh. Tapi itu naluriah ya. Nanti mungkin karena Misbah udah nikah ya. Itu udah secara naluri dia udah terpenuhi. Hasrat naluri itu udah terpenuhi. Karena udah punya. Udah nikah, udah punya anak, udah hal-hal yang jadi basic manusia itu udah terpenuhi lah. Sama kendaraan itu udah terpenuhi. Roti krom. Jadi Anda menyinggung Tuhan Yesus tidak. Sosmed apa? Pernah nyoba di sosmed nggak?
di IG gitu, hai manis gitu. IG, thread atau apa itu? Enggak deh, enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Kita mengkomentari orang tentang orang jomblo, padahal kita juga lebih parah kan. Oh, Kita menghina orang, tapi kita lebih parah. menghinain orang lah, orangnya diem ya. Karena dia. Lo gini, pernah nggak di sosmed gitu, misal ada cantik nih, tak komen lah gitu. Kalau komen itu kayaknya kan karena open public ya, jadi komen aja kan. Oh, tebar jala berarti. Ada yang diberbalas gak? Berbalas, balas-balasan kan ada ya, tapi kan udah 5-6 Ya, kali chat maksudnya udah selesai. Sampai ketemu gitu. Ya, belum pernah. Nggak pernah. Soalnya Aing mendengar kabar situ pernah dekat lah dengan seorang janda. Janda yang mana? Kayaknya enggak, ada 2 orang kayaknya. Bukan seorang. Janda yang mana? Nah, kan itu berarti kan dari awal katanya oh, oke nih. Terus itu tahu jandanya dari mana? Apa dari awal? Enggak lah, enggak dong. Apa ada orang yang ngaku dia janda di awal? Ada. Ada. Biasanya kan itu kalau udah apa? Udah benar-benar usia tertentu ya, Ya. dia pasti ngaku. Bahkan foto sama anak segala macam. Ada juga yang memang ini hidden status. Nah, ada yang misalnya udah chat nih. Wah, ini kayaknya anak mudanya sange nih. Saya bilang aja janda gitu. Jujur di awal. Itu susah. Ya kan? Ada. Cuma biasanya ada di bio-nya kan ada tulisannya single mom gitu. Iya, Ah. itu kan benar. Kadang-kadang ada yang nge-hide kan. Waktu itu sih itu gimana? Yang nggak ada soalnya, makanya kaget aja. Tapi sempat ketemu ya? Ketemu. Pas ketemu udah tahu tapi. Belum. Taunya kapan? Setelah beberapa kali, baru tahu. Tahu dari mana? Dari temannya. Dari temannya. Oh, berarti bisa dipastikan good looking gitu. Ya, Good looking. good looking ini. Oh, awet muda berarti. Perempuan mah tergantung cara merawatnya aja ya. Kamu Hmm. punya mobil BMW tahun 80 dengan Innova, yang Kaila. Yang bempernya peok di belakang. Iya. Di belakang peok. Kaila tahun muda, BMW tahun lama. Yang dirawat BMW kira-kira yang terlihat enak dilihat mana? BMW kan? Kan tergantung cara merawat aja. Nah, kenapa head to headnya sama kali ya gitu? Iya. Ya misalnya kan gitu. Mungkin F30 lebih masuk akal ya. Tapi kan F30 nggak mungkin bekas. Siapa tahu BMW kemplingnya di luar. Hmm. Ya sih pasti kan. Joklitnya rontok semua. Iya. Minimal nanti setelah dibawa jalan. Siapa kalian dalamnya Alphard aja. Udah captain seat. Siapa yang tahu kan? Udah masuk nyaman. Iya. Masuk nyaman, betah ya. Tapi kan itu perumpamannya kan seperti itu. Banyak kan kalau menjaga bisa membawa diri ya menarik, cerita menarik. Tapi sepanjang Anda nyari-nyari jodoh ya, pasangan jodoh, teman hidup itu ada kejadian aneh nggak? Apa dulu nih? Kejadian Konyol lucu, gitu. konyol, aneh, awkward. Dia tiba-tiba bawa, Oh, ayo janjian. Tiba-tiba bawa Bapaknya, bapaknya, pamannya. itu sih enggak. Cuma Nggak bawa cucunya gitu. anaknya. yang paling menarik itu sebenarnya ini sih tapi gini ya, memang ternyata benar Bupa yang mengatakan bahwa dari pasangan itu nggak boleh lebih dari 7 tahun. Selisihnya? Iya, 6 itu berapa yang dilihat? Selisihnya apa Selisihnya. pacarannya? Selisihnya, Selisih. 6 tahun usia lebih muda, Gimana? karena itu masih rank dekat. Ternyata nanti ada momen dimana kalau kamu kejauhan lewat dari itu ya, lewat dari itu nih, lo pernah ketemu bocah kuliah nih, nanti kan dulu kuliah, kita kerja. Orang kerja itu kan walaupun bisa megang HP kan, ternyata nggak punya energi untuk balas ya. Ya, Nah, capean lah. Capean kan. Nanti balasnya entah kapan, bisa malam gitu kan. Pernah ngomong. Sekian banyak waktumu nggak bisa balas chat. Karena dia belum tahu, dia belum pernah kerja. Jadi dia nggak tahu nih, lu kerja ngapain aja, capeknya kerja itu seperti apa. Atau mungkin dia pernah kerja tapi kerjanya mungkin membuat dia bisa membalas pakai chat. Kan ada juga ya. Ada. Ada juga yang kerjanya mungkin dia bisa agak slow, bisa balas-balas itu mungkin ada. Cuma kan Admin CS mungkin ya, admin yang berhubungan sama IT mungkin bisa ya. Karena kan WA-nya on terus. Nah kalau kita kan mungkin nggak seperti itu. Itu aja permasalahan. Terus cara menanggapin kadang-kadang gitu. Kalau after tuh ya, after 30 itu kalau bujang itu biasanya dry text gitu. Apa? Dry text, Bu. Balasnya dry text. Hah? Ya, oke. Oh,
Terus dia bilang, Mas kamu kanebo kering. Antem kanebo kering. Ibu kering, Ya emang gitu ya bocil. keras berarti. Kenapa situ nggak balas? Ya basahin kayak mbak. Enggak deh, malah bahaya sih. Tangkapnya beda. Malah bahaya. Itu bahaya tuh. Suruh bayar. Itu di screenshot masuk ke tweet kamu ke Twitter kamu langsung ini loh. Guys, hati-hati ya sama om-om ini. Bahaya itu. Tapi ya tadi apa? Kan namanya Jack coy, aman. Oh, Masalahnya kadang-kadang tuh udah sampai tahu ini ya, IG segala macam itu kan malah bahaya. Udah screenshot segala macam jadi kita jadi bahan di anonim di X di thread ya. di thread. Jadi buat cewek-cewek yang cowoknya selalu balas, putusin, ya pengangguran. Cara berkomunikasi itu gitu. Kadang-kadang generasi prasejarah ya. Milenialnya kan kalau bocil-bocil kan prasejarah tuh. Itu kan memang kalau ketemu langsung mungkin komunikasinya enak, tapi kalau via chat kan memang kadang cuma singkat-singkat kan. Atau kadang-kadang memang lagi online ngechat, kamu pernah nggak lagi di chat baca nih tapi dibiarin, tapi waktu itu buka IG pasti pernah kan. Pernah. Kadang-kadang malas komunikasi, mending buka IG dulu, cek reels lucu atau cek Kanda Bahlil ya. Nah, biasanya buka IG nanti kirim DM ke dia ini. Video bagus nih. Kadang kayak gitu. Tapi emang itu sih komunikasi itu karena gap kejauhan, ada gap generasi. Tapi kalau masih dekat-dekat mungkin dia bisa memaklumi. Kalau sekarang itu lagi deket sama ini nggak? Saya bidikan gitu. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kayaknya kalau apa macam Bang Steven itu harus yang sekelas. Oh, Nggak sih, nggak sekelas sih. nggak Nggak maksudnya Dan lu satu sekelas- lingkungan. Saya dulu sekelas laki-laki semua. Bahaya gitu Iya, ini. iya. Bahaya ini. Aduh geng. Nanti saya ganti yang V-neck. Saya lepas kemeja V-neck. Sweater. Apakah MBG bermanfaat? Target nikah ada nggak target nikah? Kayaknya sih tahun ini ya. Gede. Dari tahun kemarin, tahun ini. Tahun Baru kemarin, aja- tahun ini. baru Tahun ini tahun widihin depan aja. gitu. Tahun depannya lagi. Kali kalau apa sih cepatnya. Makanya tadi kan banyak hal yang dibicarakan ya. Sama cara, karena kalau udah, ya memang benar sih. Jadi kalau udah di atas 30 itu kalau nggak nikah pasti ada bermasalah dengan orangnya. Entah lingkungannya atau apapun itu. Ekonominya. Ya bisa Nah, jadi. situ karena- masalah di mana berarti? Orangnya nggak ya mungkin. mungkin mental ya, karena jadi fase laki-laki itu pertama itu ada fasenya itu kita tuh siap untuk menjadi seorang suami, Ya. terus setelah itu baru siap menjadi seorang ayah. Itu biasanya fase itu usia tuh 25-30 itu fase siap jadi suami, jadi di atas itu baru siap jadi ayah. Tapi kan kalau ngomongin kayak gitu ya, kayak sama pertanyaannya kapan nikah? Ya, kapan nikah juga sih. Semua orang nggak ada yang tahu kapan siap nikah. Bukan siap nikah atau siap ininya, naluri itu pasti ada. Kamu tuh udah siap jadi anak, jadi ayah misalnya. Usia 30 ke atas tuh udah siap jadi ayah. Misalnya contohnya kayak apa? Ya, misalnya pengen banget ya punya anak di rumah segala macam, itu kan fase tuh. Fase bahwa secara naluri itu kita udah waktunya itu. Sih banyak orang denial ya. Enggak, orang itu denial, tapi sebenarnya dorongan itu ada. Contoh, pulang ke rumah, hobi yang dulu dihabiskan uang untuk itu udah nggak enak lagi. Semua kemewahan itu udah nggak kerasa. Itu tandanya udah bahwa kamu tuh harusnya udah masuk di fase punya orang lain di rumah itu. Oh, Anda udah masuk ke fase itu berarti? Udah dapat berapa tahun ya. Udah berapa tahun? Tahun. Itu naluri. Kita nggak boleh ngedenai ya bahwa itu ada. Karena memang harus fitrah manusia mungkin. Fitrah manusia kan seperti itu. Walaupun banyak orang mengatakan siaplah segala macam, enggak. Usia biologis itu enggak. Usia biologis itu sesuatu yang pasti. Nah, jangan sama kayak orang barat kan. Ada anonim atau gender anonim, enggak ada. Gender itu cuma dua. Fitrah itu seperti itu. Naluri manusia. Kalau semua orang merasakannya, cuma mau nerima atau pura-pura nggak tahu aja. Iya, kadang di suatu denial itu denialin lagi sama dia. Iya. Jadi dia pura-pura ya. Kita pasti inilah, kalau yang di atas 30 itu pasti pernah kepikir bahwa pengen deh punya orang di rumah gitu. Kita pulang itu ke rumah ada orang. ART? Bisa jadi ya. Iya. Iya. ART bohai. Kalau ngekos gimana tuh? Makanya dalam hukum agama itu kan boleh menggauli
budak boleh. Aduh, Nah, Topiknya malam nggak nih? Kemalaman nggak nih? enggak sih. Enggak sih ya. cuman nggak siap aja gitu. Nggak langsung digauli juga. Katanya mungkin itu ya. Ada rumah ada ini kan seperti itu. Enggak langsung pulang-pulang ada RT Tara. Terus dia jaga buka ya. Mas Pak. Hidangan sudah siap. Kan nggak ada yang tahu. Dan gitu. Masih udah ada. Cuma lagi nyari. Cuma tadi semakin usia bertambah itu, otomatis kan kedewasaan bertambah. Kalau dulu kita bisa nikah penting hasrat ya. Hasrat laki-laki yang belum dirahi dan segala macam. Itu kan biasanya nggak ada momen kita nggak berpikir panjang. Udah A aja gitu. Nanti baru ada hal-hal lain yang dipikir di belakang. Jadi kalau udah usianya udah terlalu matang ya, mungkin mendekati busuk itu, dengan banyaknya ilmu yang masuk, dengan banyaknya pengalaman itu, ketika di awal tuh yang harusnya nanti dipikir setelah itu, malah udah maju juga di depan. Nah, itu. Nah, Apakah sih termasuk yang gitu? ya gitu. Terlalu Nah. memikirkan ibaratnya jatuhnya ketakutan ketika setelah itu. Kalau dibilang enggak, kalau yang ini takut ya, makanya selalu saya sampaikan itu di awal. Biasanya orang-orang nggak menyampaikan itu di awal. Ketika nikah nih, penting I love you, you love me, gas. Nanti baru konflik itu muncul di Ya. apa ya kan di Ya. samping jalan nih. Tapi kalau udah sama udah tua nih, itu tuh udah di capture di depan. Itu yang topik pembicaraan. Saya pernah ketemu dengan cewek ya yang Ini tunggu. secara penghasilan tuh gede loh. Karena memang omsetnya berapa hampir 100 ya mungkin apa bisnisnya ya. Kasih dia. Enggak, dia punya usaha lah. Itu omsetnya gede. Saya pernah ngomong, aku nggak mau kalau nanti udah nikah gaya hidup gue tuh berubah. Dengan mobilnya mobil Fortuner, mobil Fortuner boy, Dex berapa harganya Dex gitu. Terus juga dengan hobinya ya, ini kan hobinya banyak dan gadget segala macamnya kan. Nah, tapi dengan lihat hasil usahanya itu ya wajar, usahanya besar gitu ya. Tapi dia bilangnya nggak siap kalau tiba-tiba nanti dapat suami, nah ternyata di tengah-tengah jalan itu ada masalah nih, dan gaya hidupnya berubah. Terutama dia nggak pengen kenyamanan sekarang itu hilang. Tapi kan dia bisa stay kerja juga. Tapi tadi perempuan maunya tetap di provide. Lawan dengan wanita yang dengan omset sekian ratus juta aja pengen masih di provide. Nah ini, saya cuma mikir siapa yang kira-kira bisa dia nikahin dia ini kan gitu aja. Sebenarnya banyak sih. Nah ini kan gitu. Karena kan ya mungkin kalau pejabat ya, istri kedua pejabat atau apa mungkin yang cerita. Tapi kalau yang nyari yang tesosnya sama-sama lajang itu, yang bisa siapa? Kecuali mungkin ketemu orang pulang dari Jerman atau apa gitu, kerja di luar negeri mungkin oke lah gitu. Siapa tahu anak menteri. Ya kan yang cerita. Tapi walaupun seperti itu, dengan penghasilan yang luar biasa aja, dia tetap nggak pengen tiba-tiba nanti lagi jalannya waktu, karena yang dia omongin di awal kan nikah itu bukan lagi nanti kita mau kemana, nanti mau nanya anak mau berapa, nanti mau pembagiannya berapa. Itu artinya omongan-omongan itu diomongin kalau orang udah nikah nih. Iya. Oh nanti dijalanin. Biasanya gitu kan. Nanti karena udah umur itu udah ketuaan, ngedek ngomongnya itu. Bisa harta bang enggak? Tapi kan ada beberapa perempuan juga yang nge-provide itu bukan soal nominal doang. Ya mungkin ada. Cuma Jadi kayak ibaratnya nafkah, katakanlah nafkah ya. Oke, misalnya si cowoknya di bawahnya ya. Tapi dia ngambil dari cowoknya tuh tentang kenyamanannya, Nafkah batin, mengayominya. kehadiran. mungkin dia strong ya. Iya. Dia sangat strong. Udah kamu jadi bapak rumah tangga aja. 12 ronde ya. Ya mungkin ada. Kamu pakai sarung aja. Ya mungkin ada. Tapi ada juga kan, tapi kan nggak banyak kan laki-laki beruntung itu. Nggak banyak laki-laki Di rumah, beruntung nyuci itu. mobil, Iya. main burung. Yang baru jemput anak gitu. Mama udah pulang. Tapi kalau misalnya situ ketemu orang gitu dihindari ya? Hah? Ketemu perempuan yang ibaratnya dia udah punya gaya dari luarnya ya, gaya hidupnya tinggi lah. Situ bakal ngindarin atau aing interest nih, kejar terus. Ya intinya saya kejar terus sampai nanti dia bilang iya atau enggak gitu. Dan terakhir itu kan udah ngomong gitu ya udah bilang. Ya. Saya penghasilan saya sekian. Ini akan dibagi untuk ini. Kan ada tuh orang penghasilannya besar, rezekinya kecil. Ada kan? Uangnya doang gede nih.
tapi bayar utang lah, nanggung inilah. Kena kantor lah. Iya, ada kan? Ada nggak gitu? Bilang gitu kan? Akhirnya segini, cocok nggak? Kalau nggak cocok, ya udahan gitu. Tapi karena hubungan relationship-nya diawali seperti itu ya, maksudnya hubungan orang dewasa, akhirnya ya udah, kalaupun nggak jadi pun tetap masih bisa komunikasi dengan normal. Ya salah satu ya kan kalau di bawah 25 pacaran bubar itu langsung blok-blokan kan. Encet, blok, Ya. unfollow. Kalau udah setua ini Iya. nggak cocok ya udah, masih bisa ngobrol, masih Ya, bisa. siapa tahu toko sebelah lebih mahal kan ya. Ya kan? Balik lagi ke Nah awalnya gitu kan, gitu aja deh. Karena akhirnya setelah umur 30 ya, itu tuh yang dicari itu adalah tadi cek harga. Sepertinya kemarin lebih masuk akal. Karena kita akan saling menyeleksi, dia menyeleksi, kita menyeleksi kan, dan kita nggak boleh marah ketika dia seleksi kan, karena emang laki-laki kan nggak gitu, ya provide. Kalau ternyata harga cocok, angkut, nggak cocok, nego-nego sedikit dan disepakati, oke kan, karena udah di awalnya udah transaksi dan biasanya juga nggak masalah kan, ketika udah berjalan pun nanti yang namanya keluarga kan akan terbentuk dengan sendirinya. Ada bayangan nggak? Kira-kira kalau udah ketemu pasangan yang pas nih, berkeluarga tuh mau kayak gimana? Ya. Tahu Kak, mau gimana dulu nih? Ya, Bakal- gimananya lah. Coba yang dari nikah deh. Ini kan tujuannya pengennya Islami ya. Ya, Cuman kayaknya nggak kesampaian ya. Jadi ya medium-medium aja. oh gitu. Kalau aing. Ya, Agak Itu- ateis sedikit berarti. Ya nggak juga sih ateisme. Ateisme jangan lah. saya nyarinya tetap ini sih. Setelah nikah tuh kita kaya. Udah benar cari yang penghasilan tinggi berarti. Iya, makanya dekatinya tuh yang tadi kan. Berarti ya omsetnya 100 sekian juta kan. Sebulan kan. Masalahnya, Pantas ini apa? Pantas nih mobilnya Fortuner, bensinnya Dex. Tapi ternyata kan ya sebenarnya itu sih. Bukan masalah apanya, cuma ternyata umur 30 ya, kata 30. Dengan pola pikir yang kompleks ya. Saya kebetulan mungkin orang yang pola pikirnya kompleks ya. Pengen sebenarnya sederhana banget tapi entah kenapa malah jadi kompleks. Orang kompleks itu cuma bisa ngobrol dengan orang yang wawasannya luas. Sialnya, umur 30 itu, cewek yang wawasan luas masih lajang itu nggak ada. Karena biasanya kalau yang kayak gini-gini, dia udah diteken nih, udah langsung diambil. Bibit bagus kan? sekalinya ada feminis ya. Nah, sekalinya feminis. Yang tiga, sial itu istri orang. Istri orang kan? Saingan Anda cuma satu. Iya, kriminal ini. Atau empatnya janda. Berarti Janda. janda skip berarti. Untuk saat ini skip ya. Orang tua saya nggak siap mas. Orang tua nggak siap. Orang tua nggak siap. Lebih ke situ. Diskriminatif sekali. Orang tua saya nggak siap. Tapi kalau itu kan gimana kita menjaring ininya bang? Iya, Menjaring di kolam mana? iya makanya tadi kan ketemu yang Dengan aing ngeliat situ gitu ya, dengan wawasan itu, kayaknya harusnya masuk buat wawasan. tadi tinggal di mana? Banjar ya kan. Banjar, Kabupaten Mas. Nyalain Ya, kota itu. sekarang. Dating apps. Nggak, tapi sebenarnya itu kalau mau adik-adik bisa jadi kamu harus ngikutin. Kalau sama adik-adik harus ngikutin karena kan yang namanya bocah belum tahu ya. Berarti harus diarahin segala macam. Punya energi nggak untuk itu? Saya sih udah nyoba cuma saya nggak punya tenaga. Saya nggak punya Soalnya tenaga. pengalaman aing ya, semua itu berujungnya sama toleransi. Iya. Tinggal gimana sih tuh mau menerima. Kan kalau misalnya tentang pasangan impian gitu ya, pasti ada lagi Betul. kan. Yang harus inilah, harus itulah gitu. Nah kalau situ akankah tetap teguh dengan pencarian itu atau kayak misalnya udah umur 35 lah, yang turunin lah. Enggak sih, kayaknya lebih nyari aja kalau tiba-tiba nikah. Enggak, gitu. Ini kan omongannya pas lagi normal aja. Pas malam-malam nggak tahu. Enggak tahu. Tiba-tiba nikah, MBA aja tiba-tiba nikah. Ya kan enggak tahu kan. Tiba-tiba telah melahirkan anak dari Karena itu, Langsung bikin status dia ini ya. Tentang pernikahan anak. bisa baru 6 bulan. karena nggak bisa diomongin gitu kan. Nanti omongin itu ternyata tiba-tiba beda. Karena yang namanya idealisme itu cuma sebatas itu. Ujung-ujungnya nanti kan. Tapi untuk sekarang masih ini ya, tetap teguh. Enggak sih. Nah itu aing kayak Berarti
kendala saat ini lebih ke opsinya nggak ada. Opsi itu ada, cuma ada dia. Kalau pengen apa tuh, kamu tuh seperti apa sih? Kembali ke kita lagi kan. Ya. Saya untuk mengkonsepkan yang saya pengenkan itu ada hal-hal yang harus saya improve dulu. Itu kan lagi OTW. Berarti dana di ekonomi saat ini dana itu bukan kendala berarti. Karena bukan Bukan kendala. Cuma semisal Anda dikasih budget nikah 1M, siapa yang bakal Anda pilih? Kalangan oh gitu. selebriti nggak apa-apa, politisi jangan. Oh gitu ya. Solid. Situ punya 1M, situ bakal nikahin siapa? Ini udah pasti mau orang ya. Diratakan orang itu pasti mau. Gak kepikir ya. Nggak Siapa kepikir. tahu? Gak kepikir. Kalau situ. Ya, tapi Tapi kayaknya 1M kurang. nggak mungkin 1M, boy. Ya kan buat penyokongnya, Bos. Itu siapa tahu bikin PH. Oh, ada yang kemarin aku like di IG siapa? Nggak inget. 1M. Kayak saya ngasih 1M untuk nikah doang, ayo. Sebetulnya iya. Iya nih. Yaudah, kita tingkatin nih 1T. Pilih siapa? 1T buat pembangkit saya, Mas. Buat pembangkit. Menikah sama pembangkit. Anda nikah sama generator. Mending kita buat generator, Mas. Bayangkan. Kenapa? Bunyi air mengalir adalah bunyi duit. Ini versi lewat kata Masih orang. lewat. Tapi kan tadi kamu sama bunyi alarm. Oh gitu ya. Nawan. Nah ini nih. Oh. Bunyi ini. Anda sampai punya julukan ini ya, orang yang lihat soket PLC. Ini kan sederhana aja. Uang 1T-nya kita buatin yang lain. Misal di antara selebritas sekarang lah yang terkenal lah. Kira-kira siapa yang masuk tipe secara fisik? Apa ya? Salah coba nanya aja. Salah. Coba balik. Coba. Di antara karakter anim, Anim lagi. Anim dah. Sudah tua, bibu. Udah tua, wibu, Delusional. delusional. Kayak orang nih. situ pertama kali cinta pertama kapan? Tapi pernah pacaran nggak? Enggak. Kapan tuh? Dulu deh. Ya dulu kapan? Berarti lulus kuliah. Lulus kuliah? Lulus kuliah. Pertama pacaran? Lulus kuliah. Bayangin. Keren. Karena saya punya prinsip kalau masih pakai uang orang tua nggak mau pacaran. Padahal enak loh pacaran pakai uang orang tua. Ya, prinsip. Dulu nggak tahu soalnya. Enggak sih. Padahal kuliahnya masih pakai remas. Gimana kak ngeliat ya? Makan saya aja susah. Oh, benar sih. Benar tapi. Ya, ngedit gak mahal sebenarnya zaman dulu tuh. Zaman sekolah ngedit di warnet murah. Iya, cuma tetap aja kan. Daripada warnet untuk ngedate, mending kita poker. Kita jual poinnya. Ada abang-abang kerja yang butuh. Ada chip deh. Ada chip deh, ada bang. 50.000. Nggak ada berarti selebritas yang ini. Menarik. Belum kebetulan. Secara fisik. Hah? Secara fisik. Nah, fisik ya. Tipe lu siapa dah secara fisik? Jangan. Selebgram lah. Selebgram. Oh, Boleh gak apa-apa. boleh. Gak Boleh. usah. Jadi segitu video pembahasan tentang mencari jodoh di usia 30. Sudah terlihat betapa susahnya teman saya ini. Aku Rala sudah susahnya melihat kedua teman saya. Saya masih junior. 30 awal. Ada yang senior lagi ya? Jadi kami panggil. Ya. Kayaknya jangan. Itu kayak menarik. Jadi kesimpulannya, kawan kami ini masih bujang karena salah kabupaten. Bisa jadi. Dari kemarin podcast salah tempat, Salah disalahin tempat aja. Enggak deh. Lebih kepada skill issue. Skill issue. Kita nggak boleh menafikan bahwa kita salah skill issue. Ada loh yang skillnya tinggi banget sampai hampir kena kasus. Oh iya. Ada. Sangat lincah. Kayak belut. Ada. Nggak, terlalu muncul ke permukaan. Iya, belut itu saya di dalam aja ya, nah keluar kepalanya. Tangkap. Kepalanya gini-gini. Iya. Ya, untung masih selamat. Ya, kita Tapi tidak ada doakan. pilihan kedua.
Kita doakan masih selamat saya. Amin. Siapapun yang menonton itu bukan Anda. Tapi dia. Mas, Anda tahu kan Mas siapa Anda? Nggak baca nggak ya, banyak orang yang kayak gitu ya. Oke, jadi cukup sekian podcast kali ini karena waktu sudah hampir 1 jam penuh. Jadi semua ini salah kabupaten. Sekian dari kami, doakan teman saya segera dapat jodoh secepat Amin. mungkin. Apapun itu yang dia kehendaki. Oke, cukup sudah. Salam andalan semua umat. Asu. Asu. Jangan disingkat. Thanks yang udah nonton.